Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, ketemu kembali dengan sarapan pagi, sarapan yang akan memberikan kita kekuatan di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan mengambil satu tema, sabar menanti. Kata sabar adalah kata yang sangat sederhana tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Saya terutama belajar untuk hal ini. Saya sedang berproses belajar dalam firman Tuhan, nasihat firman Tuhan tentang sabar menanti. Hidup kita dengan ketidakpastian dan dengan banyak pertanyaan yang senantiasa ada banyak ketidakpastian, ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi satu hal yang pasti, kita mau menurut dengan waktu yang Tuhan mau. Dan semua akan berjalan jauh lebih baik dari rencana kita. Saya belajar dari firman Tuhan, saya terlebih dahulu mendapatkan berkat dalam hal ini, yaitu ada tips bagaimana untuk belajar sabar, menanti kehendak Tuhan, menanti jawaban dari Tuhan. Yang pertama kita akan fokus pada dalam tanda petik apa, bukan kapan, ya. Yang pertama saya ulang kembali, fokus pada apa dan bukan kapan. Melalui Mazmur 37 ayat 5, kita akan baca Mazmur 37 ayat yang ke-5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan kita garis bawahi, percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saya belajar dari Mazmur 37 ayat 5 ini, ada satu tantangan. Tantangannya adalah, maukah kita percaya atau menaruh rasa percaya kita kepada Tuhan? Bapak Ibu, sebagai manusia dari awal saya tadi dari pembukaan saya sudah katakan hidup ini banyak ketidakpastian. Tetapi satu yang kita punya, Tuhan Yesus adalah sumber kepastian itu. Ya, kita punya kepastian itu dari Tuhan. Kalau kita melihat lingkungan, melihat dunia, memang ketidakpastian dan kekhawatiran yang kita ada dalam hidup kita. Sepanjang jalan cerita hidup saya secara pribadi, tantangan silih berganti. Saya memiliki pengharapan-pengharapan, saya memiliki impian-impian. Tetapi ada banyak yang Tuhan belum izinkan. Dan saya harus sabar menanti. Dari pelajaran ini, tips yang pertama yang sudah saya bagikan kepada Bapak Ibu, kita belajar untuk fokus pada apa, bukan kapan. Apa yang mau kita minta kepada Tuhan, apa yang kita pergumulkan kepada Tuhan, kita fokus aja di sana. Dengan tantangan, apakah kita mau percaya? Melalui Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Kita mau belajar fokus kepada apa, bukan kapan. Kalau kita mau fokus kepada apa, bukan kapan, maka kita akan enjoy saja. Tetap ada progres lewat doa kita, usaha kita untuk meraih apa yang kita harapkan. Namanya manusia hidup, kita selalu punya target, punya obsesi, punya kerinduan, punya keinginan. Juga punya kebutuhan. Sehingga di sanalah kita belajar. Dengan tantangan tadi, apakah kita mau percaya dan kita mau belajar. Menaruh rasa percaya kita kepada Tuhan. Tips yang kedua, kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk menunggu proses yang melelahkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menunggu itu adalah pekerjaan yang paling boseni, melelahkan. Kalau orang dunia bilang bencekno nunggu itu. Ya.
Tapi satu yang kita tahu, Tuhan mengajari kita untuk itu. Kita buka dalam Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Ya, saya akan bacakan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Ya, kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus sudah janjikan melalui janji firman Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Selalu baru tiap hari. Baru tiap hari. Ya. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Beberapa hari saya mempersiapkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Saya melihat bagaimana Raja Wali, burung Raja Wali itu kalau mengatasi badai. Bagaimana Raja Wali itu menerkam atau membidik tangkapan atau sergapannya. Dia memiliki kekuatan. Dan kita, umat tebusan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan yang selalu baru. Bapak Ibu, saya tidak lebih dari Bapak Ibu Saudara semua. Saya sudah ceritakan dari awal, saya sedang berproses belajar untuk hal ini. Sabar menanti. Kita selalu minta, Tuhan, sakjango saya ini ya bosen Tuhan, nanti terus. Song terus, gagal terus. Orang dunia katakan, Anda belum beruntung, silakan coba lagi. Kita punya Tuhan yang selalu memberi kekuatan baru. Dan kita akan mendapat kekuatan untuk terbang mengatasi badai. Badai bosen, badai patah semangat, badai capek deh dengan Tuhan. Tidak menjadi lesu dan kita akan berjalan juga tidak menjadi lelah. Untuk apa? Untuk menanti berkat Tuhan. Untuk menanti maksud dan rencana Tuhan yang indah. Tips yang ketiga. Ini saya sudah dapatkan dulu dan saya sedang belajar untuk itu. Yang ketiga ternyata percaya dan beriman bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Wow, Tuhan tahu yang terbaik. Kalau saya sebagai seorang guru, saya ada konsep belajar ekonomi itu membedakan kebutuhan dan keinginan Bapak Ibu. Apa itu kebutuhan, apa itu keinginan? Murid-murid SMP sudah tahu semua. Nah, saya akhirnya sadar diri, saya kembali kepada Tuhan, diingatkan percaya dan beriman bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Yang pertama, fokus kepada apa, bukan kapan. Yang kedua, minta kekuatan Tuhan pada saat kita menunggu dengan sabar tadi, minta kekuatan terus. Yang ketiga, kita percaya dan beriman. Pada fokus apa tadi kita sudah diajari untuk mempercayakan kepada Tuhan. Dan di sini untuk yang ketiga, percaya dan beriman bahwa Tuhan Yesus tahu yang terbaik. Bukan lagi kriteria keinginan, tetapi kriteria kebutuhan. Kebutuhan itu Tuhan akan rancang sesuai dengan rencana Tuhan. Saya kalau mau bosen-bosen, saya sudah mau putus asa, saya kembali. Oh ya Tuhan, saya tahu skenario Tuhan itu yang terbaik. Jangan sampai kita bikin judul sendiri dari judul Tuhan. Dengan sabar menanti tadi. Tetap ikut alur cerita Tuhan, sinopsisnya Tuhan, rencananya Tuhan. Kita mau buka dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu, semakin yakin. Tips yang ketiga ini, percaya dan beriman. Karena siapa? Karena Allah tahu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mendatangkan apa? Kebaikan. Kadang-kala kita itu kalau aku ini getun ya, kenapa kok enggak aku lakuin itu sehingga aku ini minta Tuhan yang hal ini kok belum dapat sampai sekarang. Kenapa aku kok begini? Kembali ke sini. Ada Tuhan yang backup hidup kita. Menguasai seluruh hidup kita. Bahkan di sini katakan turut bekerja dalam segala sesuatu. Arti bahasa segala sesuatu pokok sakabehane total detail itu urusan Tuhan. Bapak Ibu, waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Saya tutup dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sampai kapan? Sampai kita mendapatkan. Tetap bersukacita dalam pengharapan. Ingat, fokus pada apa yang kita minta kepada Tuhan. Kita meminta kekuatan dari Tuhan. Dan kita percaya dan beriman bahwa Allah tahu dalam segala hal untuk hidup kita. Yang terbaik yang Tuhan akan berikan untuk hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Kita percaya hari ini menjadi hari yang diberkati Tuhan. Kita mau sabar menanti berkat Tuhan. Dan kita percaya hari ini hari yang diberkati dan kita menjadi berkat buat sekeliling kita. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Selamat pagi.